Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, sesuai tema acara kita, saya mewakili Museum Gubuk Wayang akan menyambangi para pemain-pemain wayang putih di Nusantara. Kali ini saya akan menyambangi sahabat saya, seorang pemain wayang putih dari kota Surabaya yang bernama Saudara Anto. Seperti apa keseruan obrolan santai saya dengan Saudara Anto? Terus ikuti video ini, jangan kemana-mana. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini agar kita tetap bersemangat dan semangat. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, saya sudah bersama narasumber, juga beliau ini senior saya, Mas Anto dari kota Surabaya. Sebelum saya melanjutkan obrolan santai, sebelumnya saya mengingatkan kepada Sobat Budaya, jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Nah Mas Anto, apa kabarnya? Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Kita juga istilahnya lama tidak jumpa ya Mas Anto ya. Iya. Waktu saya hanya sambang di Kampung Dukuh. Iya. Dulu waktu mampir-mampir bersama Pak Keke waktu pentas di Kota Gresik. Oke. Dan sesuai tema kita Mas Anto, saya mewakili Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Putehi. Saya akan bersilaturahim dari pemain-pemain wayang putih yang ada di Nusantara. Dan saat sekarang ini Mas Anto yang berasal dari kota Surabaya dan juga di bawah naungan ini grup 5 Merpati, pimpinan dari Pak Mujiono. Nah ini nanti Mas Anto bisa menceritakan pengalaman Mas Anto menjadi seniman wayang putih yang sampai sekarang masih eksis di Kampung Dukuh, biar nanti bisa menambah wawasan Sobat Budaya. Oh ternyata di Kampung Dukuh pemainnya ini ada Mas Anto ini juga. Nanti biar Sobat Budaya lebih tahu lebih dalam mengenai pemain-pemain wayang putih yang ada di Indonesia. Nah Mas Anto bisa bercerita, Mas Anto ini sudah mulai mengenal dan berkecimpung di dunia perputihan itu tahun berapa Mas? Itu kira-kira saya kelas berapa ya? Masih SMP itu. Masih SMP? Iya, kira-kira SMP kelas 1 itu. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu lebih. Sampai sekarang itu mulai awal main potehi itu. Berarti sekitar kurang lebih tahun 2000-an? Kurang lebih. Bahkan lebih dari itu mungkin. 1900 berapa gitu? Iya, betul iya. Soalnya kan ini kan sudah tahun 2024. Betul. Kalau sekitaran tahun 2000 berarti 25 tahun lebih ya, kurang lebih gitu. Sampai sekarang ya Mas Anto? Sampai sekarang iya. Dan kalau boleh diceritakan Mas Anto, waktu jenengan sudah mengenal wayang putih itu istilahnya itu pertama kali di mana Mas itu Mas? Misalnya kayak di Kampung Dukuh ya itu. Nah, begitu jenengan masuk di Kampung Dukuh, waktu itu dalangnya sudah siapa Mas itu? Waktu itu dalangnya sebenarnya saya masih nututin sih ada guru besar Pak Coco, cuma saya belum main, masih nonton itu. Oh, sudah istilahnya senang pertunjukan dia. Yang ada ya Pak Mujiono ini senior. Oh, itu kurang lebih ya Pak Mujiono ya, termasuk Pak Pardi, cuma yang yang ketua, yang megang dalang di Surabaya Pak Mujiono itu. Cuma saya masih nutut itu, masih lihat waktu itu, belum main. Oh, berarti waktu Bapak bukan Bapak ya, asli Cina itu. Cek Coco itu. Cek Coco Gan ya. Coco itu ya. Gan Coco betul. Nah, ya. berarti Mas Anto itu masih istilahnya caranya masih menangi lah. Menangi, masih pernah ada kesempatan menyaksikan perdalangan. Cuma belum main itu, masih lihat senang. Masih perdalangan dari Cek Coco, jenengan masih lihat belum ada ketertarikan. Nah, begitu tertarik itu dalangnya sudah Pak
Sebetulnya sudah Pak tertarik Mujiano? ya, Pak. Tertarik cuma lihat-lihat. Cuma kan akses untuk masuk itu Belum ada. belum ada. Ya, Belum Pak, ada ya. kesempatan yang Betul, minaraknya iya. kan gitu. Begitu ada kesempatan sudah dipegang sama Pak Pak Mujono. Jona sering naik. Sering naik diberi kesempatan. Ya diajarin, ya sedikit-sedikit disuruh apalah namanya pingin bisa kan. Anu seumpama biarpun nggak dibayar pun senang waktu itu. Iya, iya, Mas Akhirnya Anto. dari itu diajarin bisa. Akhirnya dengan berjalannya waktu, yaitu sudah main-main nggak apa main dikasih uang apa jajan gitu senang sudah senang waktu itu kan masih muda masih Iya, kecil. memang kan istilahnya kan tidak bisa dipungkiri bahwa memang di Kampung Dukuh Lima Merpati kan memang Pak Mujiono sampai Betul, sekarang ya, yang sampai sekarang Pak yang Mujiono. istilahnya yang mimpin anak-anak itu, dan Pak Mujiono juga kan orangnya murah, tidak istilahnya wah jangan main di sini kan, tidak, enggak, iya. selalu memberi kesempatan. Jadi gitu. memberi kesempatan untuk yang apa yang muda-muda Yang mau belajar istilahnya. Betul, betul. Dan betul. kebetulan Potehi yang eksis sampai saat ini ya di Surabaya aja setiap hari main. Iya, saya sudah dapat informasi kemarin juga dari keterangan dari Pak Pardi dari Iya. Lamongan atau Mbak Halicing, dia ngomong mulai tahun 66 sampai sekarang Kampung Dukuh itu setiap hari tetap Betul. ada pementasan. Termasuk Pak Pardi itu senior ya. Iya, tahu itu sudah kemarin sudah kita wawancarai Mas Anton. Nah, Mas Anton, sebelumnya saya mau tanya, motivasi apa atau didasari apa jenengan ini kan masih istilahnya kan dari Jawa ya, Betul. di Jawa Muslim kan. Betul. Nah, motivasi apa jenengan ini bisa tertarik dengan kesenian wayang putih gitu? Ya pertama apa ya? Mungkin sini apa ngesampingkan agama dulu ya Iya, kan. betul. Pertama motivasi senang coba itu. Nah, senang sama bonekanya apa kok bisa unik gitu, bisa perang, bisa gini akhirnya tertarik. Nah, dengan berjalan waktu akhirnya sini mendalami, dipersilakan main ya main gitu. Ya sebatas itu, nggak ada motif lain-lain coba gitu. Betul. Dan kalau boleh diingat, begitu jenengan diberi kesempatan Pak John naik di atas panggung itu belajar apa dulu Mas Anto? Wayang dulu, pasti nggak mungkin musiknya. tabuhan musik ya nggak mungkin wayang. Berarti kebetulan saya loh nggak tahu lainnya ya. Saya wayang dulu. Berarti jadi asisten dalang. Betul kurang lebih itu. Asisten dalang di Kampung Dukuh diberi kesempatan sama Pak Mujiono. Betul. Nah, kalau boleh tahu Mas Anto selama ini sudah pernah ikut dalang siapa saja? Pernah sama Pak Slamet. Pak Slamet, terus Pak Mujiono, Pak Edi, terus Pak Pardi juga. Pak Pardi ya ikut. Cuma yang sering Pak Slamet. Pak Slamet Sirat itu. Pak Slamet Sirat ya pernah main di Welan, di Bali. Di Bali juga pernah ikut. Pernah. Di Bali ya ikut Pak Mujiono pernah, ikut Pak Slamet pernah. Cuma balik lagi ya faknya ya di Jiju. Kebetulan musik kan kurang paham saya, ada yang bagian musik. Saya main di wayang asisten coba gitu. Belum pernah mencoba alat tambur atau itu sebelumnya? Sudah tambur, cuma kurang mendalam, bukan kurang mendalami, kurang apa ya? Kurang bisa coba gitu. Intinya ya bisa lah, cuma kurang yang fasih lebih kurang fasih, yang lebih hebat itu banyak. Jadi kebetulan di asisten wayang. Gitu, memang ya istilahnya memang barang itu nyata. Nyata. Tapi tidak gampang dipelajari. Betul, ya setiap Mas orang Anto. kan punya keahlian sendiri-sendiri, Betul. IQ sendiri-sendiri. Ya. Memang rata-rata ya kita sudah banyak wawancara teman-teman Potehi. Memang kadang-kadang bisa main alatnya yang dipukul itu, tapi untuk perkusinya seperti orlu, suling dan segala itu sulit. Sulit ya. Kelemahannya Kadang tertentu bisa ini, yang ini nggak bisa. Itu kan memang tidak gampang. Ini kan Potehi itu kan kita mengadopsi budaya dari negeri Tiongkok, dari Cina. Cuma wayang Potehi itu sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia, Mas Anto. Sangat betul ya. Nah, Mas Antom, kita kan sebagai seniman wayang Potehi, jarang sekali kan dalam 1 tahun 12 bulan kita main full kan jarang sekali. Jarang sekali betul. Meskipun ada itu kan cuma mungkin ya beberapa orang karena kan paling tidak kan ada jeda. Nah, Mas Anto bisa cerita, Mas Anto kan sudah berkeluarga kan? Betul sudah berkeluarga dan kebetulan punya anak. Punya anaknya berapa Mas? Satu, kebetulan masih satu ya, nah, belum dikasih. Mas Anto bisa cerita untuk mengisi kekosongan waktu sambil menunggu istilahnya job selain di Kampung Dukuh. Oh ya. Itu Mas Anto bisa cerita aktivitas apa yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kebetulan untuk saat ini ya
sudah ada 5 tahun yang lalu. Saya sambil sama Gojek. Oh, Gojek. Iya, selepas main di Kampung Tugu Kampung itu. Tugu kan durasinya 2 jam. Nah, kebetulan kalau ada tanggapan pagi jam 9 sampai jam 11 kan. Nah, setelah lepas jam 11 itu baru saya Gojek. Oh. Tergantung kalau tanggapannya siang mulai jam 1 sampai jam 3 kan. Nah, selepas jam 3 saya Gojek. Kalau malam jam 6 sampai jam 8 selepas itu saya Gojek. Kalau full 3 ya nggak bisa, ya harus eksis di pote itu ya. Kan tergantung yang nanggap. nanggap. Betul, betul. Berarti kan Mas Anto juga memanfaatkan waktu luang begitu sudah menjalankan pementasan protein, jenengan langsung pindah ke betul. Gojek. Karena ya memang Ya butuhan keluarga, Pak. Iya, kita Sudah sebagai rumah kan tangga. kepala Iya, keluarga. waktu itu sini masih bujang kan nggak masalahkan ekonomi itu, soalnya betul. sini berkeluarga. Jadi bayaran kecil pun senang, soalnya bisa main, bisa apa ya, bangga lah main di Potoi, soalnya ngerti budayanya pertama, kedua ngerti itu cara mainnya. nggak gampang, nggak semua orang bisa gitu. Betul, Pak. memang betul Semua orang karena gitu. pote itu apa ya istilahnya Unik. kan unik, Unik, ya. dia kan 4 dimensi. Gitu. Betul. Jadi itu istilahnya punya sampingan untuk Gojek ya Mas Betul, Anto. Memang iya. kita sebagai kepala keluarga, tangga kan butuh ya iya, ekonomi setiap lebih hari lah kan kan harus itu, ada ya. masukan. Mm. Nah, saya dengar-dengar menurut keterangan dari rekan-rekan, kabar yang saya dengar Mas Anto ini juga mempunyai multi kreativitas. Katanya selain di panggung itu jenengan tuh sering wah cara wong Jawa tangane udik gitu bikin kebetulan apa iya, kreativitas kebetulan apa? karakter saya kan nggak bisa diam kalau gitu. oh. Terutama dalam hal kayak apa ya, kayak kreasi buat gini-gini ada. Kebetulan kalau Pak Mujiono minta tolong bantu dekor apa buat pedang apa ya saya yang bantu. Bagian kelengkapan gitu ya. Betul ya, sama Pak Alwi itu. Sama Pak Alwi. Ya, yang Iya. bagian gitu-gitu ya. Kan nggak semua orang yang bisa gitu ya. Wah, iya, Mas, saya sendiri aja belum Betul bisa ya. gitu loh. Kebetulan saya biarpun nggak pandai bisa lah gitu-gitu. Kalau saya Jadi- bisanya kan mila-mila, oh ini bagus, Oh, ini gitu. kurang begini bisa, coba suruh buat, wah belum tentu iya, bisa iya. gitu loh. Jadi kan memang kelebihan orang itu masing-masing nggak sama. Tidak Ada sama. kelebihan, ada kekurangan, itu manusiawi kan wajar. Betul. Nah, Mas Anto sendiri kan mungkin sudah tahu banyak mengenai dunia perpotehian ya, terutama dengan para pemain. Iya. Bahkan pemain-pemain sekarang mesti para dalang-dalang kan sudah banyak yang sepuh, Betul. usianya sudah rata-rata 50 tahun lebih. Iya, Dan bahkan sudah ada yang meninggal Ya. apa kayak Pak Siapa- Wardi iya, apa itu. itu kan senior itu. Ya, Pak Pardi dari Pak Wardi Jombang. Suwardi ya Jombang. Itu ayah dari Betul. Mas Sony itu. Sekarang Mas Anto mempunyai harapan apa kepada generasi baru pemain potehi? Karena toh kalau ini nanti tidak ada generasi baru yang mempertahankan potehi di Indonesia, ini akan punah. Iya. Karena dalang-dalang sudah sepuh, pemain wayangnya juga AOT-nya panjangnya pun rata-rata pun juga ada yang sudah sepuh juga kan. Nah, jenengan memberi apa istilahnya untuk memotivasi para pemain baru. Barangkali ada yang perlu disampaikan untuk para pemain-pemain baru putih ini agar tetap bisa melestarikan wayang putih di Indonesia. Coba jenengan kasih saran atau sampaikan apa, Mas? Ya, sebenarnya Harapannya itu apa? Harapannya ya semoga ada apa ya, generasi tunas-tunas muda yang teruskan. Cuma dalam hal itu sini nggak bisa jamin ya. Kenyataannya sekarang apa ya, agak sulit gitu. Iya. Maksudnya tunas-tunas muda itu. Cuma kalau nggak tahu ya, sini kan hanya bisa prediksi. Cuma kenyataannya kadang tertentu itu ada aja orang anak-anak kecil yang terutama daerah Kamunduku yang senang ya. Nah itu peluang yang harus dimanfaatkan, diajarin di apa. Sekarang sampean tahu sendiri kan zaman zaman media sosial gadget orang sibuk. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi senang lihat-lihat yang unik kayak wayang, terutama primadona. Sekarang ya dengan berjalannya waktu gini sini ya nggak bisa mungkiri kan anak muda sekarang apa ya. Zamannya Ya sudah mudah-mudahan digital, ya ada aja penerus. Iya. Jadi biar nggak punah. Betul. Nah, sedangkan yang
Aksi Tionghoa yang kurang minat ya. Ya. Siapa lagi ya? Betul, itu sudah menjadi tugas kita sebagai pemain wayang putih. Semoga saja nanti rekan-rekan mempunyai cara bagaimana bersosialisasi, Nah, itu mengembalikan. Betul, terutama dari yang senior-senior. Itulah kurang lebih gitu. Soalnya kalau tidak tidak bisa dipungkiri habis selesai ya Mas ini seniman wayang putih ini budayanya ini karena bener apa yang jenengan sampaikan dari peranakan Tionghoa dari anak-anak Chinese pun kayak sudah tidak ada yang kurang main dalam budaya ini. Kurang minat. Siapa lagi kan meneruskan kalau bukan sini-sini. Padahal maaf ya sini ya kan Muslim ya. Iya. Cuma masalah kesenian itu nggak ada hubungan sama agama. Iya kan? betul, Kan? ini murni budaya. Murni budaya. Jadi siapapun, ras apapun, agama pun boleh silakan. Bisa memainkan, bisa mengenal budaya ini. Ini buat apa ya? Ya buat hiburan ya bisa, buat nggak ada sangkut pautnya sama agama sama sekali. Betul, murni budaya. Malah sini bangga bisa main gitu. Loh, terus terang kalau saya bukan rumah daerah Kampung Duku mungkin nggak ngerti. Iya. Jangankan mainnya, ceritanya nggak ngerti. Iya. Nah, sekarang ngerti, oh ini kerajaan gini ngerti semua kan gitu. Betul. Memang rata-rata yang melatar belakangi pemain wayang putih itu rata-rata rumahnya dekat kelenteng ya Mas. Betul, kurang lebih itu. Kemarin dari rekan-rekan dari Blitar pun sama, dari Kediri pun sama, dari Jombang semua mengatakan demikian. Bahkan saya dari Kota Tulungagung kan rumah saya pun juga dekat dengan kelenteng. Memang awal mulanya dari situlah mereka bermain tertarik, diberi kesempatan akhirnya menjadi seorang pemain. Nah, Mas Anto, kita sesama pemain Potehi di dalam istilahnya sampai sekian kurun waktu berjalan. Mas Anto kan tentunya mempunyai pengalaman. Betul, iya. Mempunyai pasti cerita. Betul. Barangkali ada cerita suka maupun duka sebagai seorang pemain wayang bisa disampaikan. Barangkali ada kisah apa, main di mana gini atau di Kampung Duku tuh gini-gini bisa diceritakan. Mungkin kalau Kampung Duku ya nggak ada masalah sih. Ya. Soalnya dekat sama rumah. Iya. Yang masalah itu kalau sini sudah keluar kota, Pak. Iya. Nah, senangnya banyak teman, Pak. Ya. Itu kan ada bahasa baru kayak di Bali betul. bisa ngerti bahasa baru, budaya baru. Betul. Nah, ada apa ya? Ada karakter orang yang beda, bisa kenal banyak teman apa. Terus dukanya sini kadang ini apa ya? Kan sini sudah keluarga, ingat anak istri, apa nggak bisa pulang. Nah itu yang itunya. Kan rata-rata kita mainnya kan lama. Betul, Pak Minim kan 2 minggu kadang berbulan-bulan kan gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau masih ditempuh kayak Mojokerto, Jombang mungkin masih bisa, Pak. Kalau sudah Luar jauh pulau di itu Bali, Jakarta mana bisa pulang. Nah, Betul. itu kadang sini kepikiran anak istri gimana anak istri saya. Apalagi dulu HP waktunya jadul ya, belum Betul, bisa WhatsApp, belum bisa video call itu. Belum bisa komunikasi lancar gitu. Iya. Nah, sekarang kan sudah itu. Cuma itu yang nggak mewakili, Mas. Ya kurang. Iyalah. Kalah sama ketemu langsung gitu loh. Iya. Cuma sedikit mengobati lah. Ya, sedikit mengobati rasa rindu dengan Sekarang yang era sekarang. Dulu nggak bisa kalau dulu. Memang sobat budaya di seluruh Nusantara rata-rata ya Mas Anto ya kita memang pelaku seni wayang putih itu wah kalau sudah terima job kalau masih bujang belum keluarga kita enjoy saja. Ya, kita dapat suasana baru, betul, ya. Dapat lingkup baru. Bahkan senang berlama-lama, Pak. Soalnya belum keluarga. Iya. Apa yang dipikirkan? Betul. Iya kan? Bahkan nanti kalau kita memang ada jodoh di situ, kita sudah bisa mendapatkan istri seperti cerita dari Buntien ketika dia Buntien, Pak dia Buntien, main di mana tuh Taikaksi Semarang ketemu jodoh. Nah, itu kan? uniknya, Pak. Ya kan jodoh nggak ngerti. Jatuhnya dapat jodoh dari situ. Nah, dulu gini, Pak, ceritanya di itu yang paling berkesan di Cilengsi. Bogor ya. Saya ikut di Pak dalangnya Pak Mujiono. Nah, itu waktu itu kebetulan belum menikah, Pak. Senang maunya ke situ terus, soalnya sudah akrab sama teman-teman, ada daerah situ, daerah Kelenteng baik-baik orangnya. Jadi senang kepingin nggak pulang. Malah waktu itu. belum nikah, ya sukanya gitu. Dukanya setelah nikah pingin pulang aja, cuma
gimana ya? Jauh itu. Tuntutan kerja kan Betul, harus profesional sampai habis. Betul. Sampai Makanya kan itu kemarin di keterangan dari Pak Ali Ceng, Iya. kalau bahasa Hokianya kan udoy umbui. Nah. Jadi ada kepala, ada ekor. Maksudnya kan kita kalau sudah kerja dari start awal harus sampai akhir, harus sampai selesai itu kan profesional, gitu. nggak di Setengah jalan pulang. Setengah jalan pulang itu kan nggak boleh gitu Ya, Pak. kasihan Tanggung jawab. teman-teman. Nah, kasihan teman-teman ya harus. Memang kelemahannya tuh begini sobat budaya. Kita misalkan main potehi, kita berangkat 5 orang sampai 6 orang ya. Kalau salah satu ada yang berhalangan gitu, kalau istilahnya jauh gitu kan, kita cari ganti sulit ya Mas Yanto. Sulit, iya sangat Gitu loh. sulit. Gini Pak, ya mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. Sulitnya di tengah jalan itu ada salah satu teman personil sini yang sakit. Nah, sini harus bahu-membahu untuk Gotong royong. gotong royong. Jadi apa? Jadi yang biasanya komplit main 5 orang itu harus 4. 4 itu ini kan nggak diinginkan Pak. Iya. Tiba-tiba musibah kan. Betul, Nggak ada yang Menginginkan yang lah caranya. menginginkan dan mengira. Akhirnya sini bahu membahu. Jadi harus kompak 4 itu gimana cara nutupi yang satu ini. Yang harusnya pegang tambur apa pegang wayang itu harus di bahu membahu membantu supaya penonton itu masih apa ya? Tetap bisa Tetap menikmati bisa menikmati pertunjukan. ya, nggak sampai keteteran gitu. Betul. Intinya nggak bisa kekurangan Iya. musik apa harus itu. Cuma gimana lagi wong musibah itu. Iya, betul itu. Kadang juga ada gitu loh Pak. Ada Pak, Nah, di ada. luar kota. Kemarin Pak Mujiono di videonya juga pernah cerita. Kemarin ada banyak yang cerita, memang apa ya istilahnya kan, berkah dan musibah itu datangnya dari Tuhan yang Maha Betul. Kuasa gitu loh. Kita nggak tidak ada yang menyangka. itu loh. Nggak ada Kita yang tidak memprediksi meminta dan sebelumnya, tidak iya, mengira dan tidak bisa diprediksi sebelumnya, itu betul. Jadi memang istilahnya kalau rata-rata kita masih bujang, kalau main potehi itu suka ya Mas Anto ya. Iya, Dapat betul. suasana baru, syukur-syukur dapat cewek. Betul lah. Dan lagi kita sebagai pemain wayang potehi begitu diundang itu seperti apa yang saya sampaikan, Ya, kayak artis. Betul. Wah, kemana-mana ada yang Iya, lirik, ada betul yang lah. gitu, kita dihargai Betul, dan segala dihargai. macam. Memang dulunya kan belum ada istilahnya HP-HP yang canggih kayak sekarang ini. Bahkan TV saja rata-rata masih banyak sing hitam putih ya Mas Betul Anto. lah. Sekarang sudah TV Sekarang banyak udah yang jauh berubah, canggih, HP sudah canggih semua. Ya, ya nggak nyalakan ya berjalan waktu ya akhirnya gini ya. Ya apa? Harapannya semoga nggak punah gitu aja generasi penerus. Soalnya memang kalau merujuk dari orang-orangnya sekarang kayak Pak Mujiono sudah senior umur berapa, terus generasinya sudah minim Pak, Ya, kan gitu. itulah yang Pak Pardi, Pak Edi, Pak Sirat itu mendekati masa tua sudah Pak. ya mungkin bisa dikatakan tua juga. Bukan mendekati ya tua, iya. Memang. Karena usianya kan sudah 60 Betul, lebih rata-rata itu loh Pak. Makanya itulah yang menjadi kekhawatiran kita, seniman wayang potehi. Dan gini Pak, kadang masalah potehi itu ya bukan kurang sih sebetulnya, maksudnya kayak saya ini sampai gojek apa itu. Soalnya tuntutan keluarga Pak. Akhirnya gini sini apa? Cari jalan penghasilan uang di luar asal nggak ganggu kan, nggak ganggu jadwal itu. Ya tetap kurang kesejahteraannya itu kan. Maksudnya Ya kita kan butuh untuk nyimpan di tabungan, betul untuk celengan itu kan. Anak kan tambah besar Betul, apanya. kebutuhan semakin banyak. Banyak kan gitu ya. Kalau dulu bujang nggak mikir bayaran Pak, senang aja dikasih pegang aja susah, senangnya masalah ya disuruh-suruh ke sana beli es apa. Iya memang gitu dulu. Awalnya seperti itu ya Mas. Hanya dikasih gaji situ, senangnya masalah. Begitu keluarga ya bukan lain lagi, maksudnya sini harus mempertimbangkan ekonomi itu tadi. Makanya saya sambil sama Gojek apa. Ya tetap di wayang kalau jadwal sudah selesai saya Gojek. Ya, gitu. yang penting kan halal, tidak merugikan orang lain dan tidak mengganggu. Kita menempuh jalan itu kan semua untuk demi keluarga kan gitu Mas Anto ya. Memang kita berupaya anak semakin besar, kebutuhan pun juga semakin banyak. Semakin banyak. Itu pun saya juga mengalami Mas Anto. Barangkali ada yang disampaikan lagi Mas Anto untuk ya gini, mudah-mudahan generasi akan datang ini yang tunas-tunas muda itu mau bermain dan apa ya tetap melestarikan gitu. betul ya? tetap melestarikan. Intinya gini Pak, Belajar yang sungguh-sungguh iya gitu. bukan ada yang nonton dulu gitu. Ada pertunjukan sekarang kan
agak sulit Pak. Soalnya itu tadi HP sudah nah, mudah-mudahan ada yang tergerak nonton nanti masuk diajarin sampai mudah-mudahan ada gitu. Soalnya kan dibandingkan 20-25 tahun yang lalu itu mulai sekarang ya Sudah beda, jauh Pak. Iya. Kalau dulu Pak, Betul. sini dari jauh sudah senang nonton, apalagi dekat ke panggungnya, apalagi diizinkan sampai naik. Iya betul. Kita dengar suaranya dulu, waduh, biar Iya, sudah mau lari. langsung ya. Sekarang kan sulit ya. Mudah-mudahan ke depannya ada yang masih peduli, masih senang nonton gitu kan ya, harapannya gitu Pak. Betul, harapan kita juga begitu Mas Ya, Santos. ke depannya kan sini ya nggak tahu, mudah-mudahan. Iya. Sekarang zamannya kan sudah berubah Ya, gitu. sudah peradaban baru, zamannya digital. Betul, Dan ya. istilahnya anak-anak muda itu sudah tertarik, bahkan Betul. apa ya istilahnya, mereka itu sudah terhipnotis. Terhipnotis dan sudah Rata-rata melupakan tradisi budaya. ya, budaya-budaya agak dilupakan itu ya agak nyalakan. Iya, karena itu sudah kemajuan zaman. Zaman. Nah, terima kasih Mas Santo. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang, jenengan sudah menyempatkan waktu ikut andil mengisi acara Sambang Konco Putehi di Gubuk Inovatif Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Semoga Mas Santo sekeluarga sehat selalu ya Mas, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin ya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah untuk Mas Santo. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nah, demikian tadi Sobat Budaya, obrolan santai saya dengan pemain wayang Putehi asal kota Surabaya, Mas Anto, termasuk ini grup dari 5 Merpati kota Surabaya. Semoga dengan hadirnya cerita pengalaman dari Mas Anto menambah wawasan pengetahuan Sobat Budaya di Nusantara semakin dalam mengetahui banyaknya pemain-pemain wayang Putehi di Indonesia. Terus ikuti channel Gubuk Inovatif yang diprakarsa Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Saya akan tetap menyambangi konco-konco Putehi di seluruh Nusantara. Sampai jumpa, salam budaya mempersatukan bangsa.